Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ustazah Zaskia Amelia dari kelas Hubungan Internasional A angkatan 2020. Pada hari ini saya akan melanjutkan video curhatan filsafat saya yang kedua dari sebelum yang pertama. Sebelumnya saya mohon maaf apabila audionya sedikit berisik karena keadaan di luar lagi sedang hujan sehingga suaranya agak kurang sedikit kurang baik. Oke, sebelum menuju inti curhatan filsafat, saya akan mengevaluasi diri saya terlebih dahulu. Menurut pribadi saya, video pada part 1 sebelumnya itu masih banyak kekurangan. Dari mulai pendapatnya menurut saya itu kurang memuaskan, masih kurangnya saya berpikir kritis dalam pertanyaan, lalu spekulatif saya yang masih kurang luas sehingga saya akan berusaha lebih baik lagi untuk video berikutnya agar pendapat dalam video saya itu berlandaskan dengan sifat-sifat filsafat. Sebelum masuk ke video curhatan filsafat part 2 ini, saya akan mengambil satu saja pertanyaan dari video part 1 sebelumnya, yaitu apa arti sukses? Baiklah, kita akan masuk ke dalam inti dari curhatan filsafat ini dari pertanyaan fundamental tadi. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Pada video ini itu intinya itu pertanyaan satu tadi akan dikaitkan dengan materi, yaitu evaluation and level of human thinking, mohon maaf. Nah, yang sudah diketahui ya sebelumnya, pada tahapan berpikir manusia itu ada 6 tahapan. Yang pertama itu mitologi thinking. Pada mitologi thinking ini itu bisa kita kenal dengan mitos. Pada masa ini nenek moyang kita pada zaman dahulu itu masih berkaitan dengan supranatural. Terus ceritanya yang dia buat itu sangatlah banyak versi karena seringnya menyebar cerita itu dari mulut ke mulut sehingga versinya lebih banyak. Lalu dari pertanyaan saya tadi dapat dikaitkan bahwa pada masa tersebut kata sukses itu berarti ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang lebih dari orang lain atau orang yang pertama melakukannya sehingga itu bisa disebut sukses. Lalu yang kedua itu adalah common thinking. Pada common thinking ini seseorang itu berpikir lebih modern daripada tahap pertama tadi. Kita bisa sebut dengan sebutan orang awam. Pada orang awam ini kata sukses itu sudah lebih mulai berkembang karena pada orang awam menganggap bahwa sukses itu berarti ketika orang itu melakukan sesuatu dan dia itu bermanfaat bagi orang lain, sehingga itu dikata sukses pada tahap kedua ini. Yang ketiga itu logic thinking. Dari kata logic tadi sudah kita bisa tahu bahwa pada pemikiran tahap ketiga ini itu pemikiran yang bersifat logika. Nah, pada tahap ini menurut saya sudah mulai mendapat sedikit titik terang untuk jawaban pertanyaan fundamental, tetapi menurut saya ini masih abu-abu karena pada tahap kedua ini karena dia tahapan berpikir secara logika, dia menggunakan metode yaitu namanya
silogisme, yang artinya menyimpulkan kemungkinan-kemungkinan yang ada dan menarik kesimpulan sebagai argumennya. Nah, dari metode ini ada dua cara pengambilannya, itu yang pertama deduktif dan induktif. Kalau deduktif itu dari umum ke khusus yang sesuai dengan metode silogisme, dan induktif. Induktif itu dari khusus ke umum. Nah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan saya tadi, bahwa ketika orang itu sukses pada tahap logik ini, berarti itu baru ada kemungkinan-kemungkinan. Misalnya, itu ketika seorang siswa SMA yang semester akhir, dia itu pasti akan belajar lebih keras, lebih sungguh-sungguh, lebih disiplin, lebih tekun, agar dia itu bisa masuk PTN favorit dia atau PTN yang ingin dia capai, sehingga itu bisa disebut sukses karena dia telah mencapai tujuannya tersebut. Yang keempat itu ada namanya scientific thinking. Pada tahap ini sangat berkaitan dengan proses, sehingga pertanyaan saya itu apa itu sukses pada tahap ini mulai lebih naik tingkatnya daripada logic thinking tersebut, karena ada sifatnya yaitu kausalitas atau sebab akibat. Oke, lalu pada tahap ini orang itu bisa sukses ketika dia melewati proses tersebut, dan prosesnya itu diperlukan usaha yang bisa mencapai tujuannya sehingga dikatakan sukses. Menurut kutipan dari Seneca, bahwa orang yang tidak akan menemukan atau mendapatkan hasil apa yang dia lakukan kecuali berusaha. Sehingga pada tahapan ini sukses itu bisa mulai dicapai ketika orang itu berusaha untuk berproses, tetapi ada saja kelemahannya. Kelemahannya itu ketika kita berproses atau berusaha untuk mencapai tujuan itu pasti ada namanya kegagalan. Sehingga untuk tahapan berpikir tahap keempat ini, kegagalan itu ada karena sifat saintifik itu berasal dari manusia, sehingga gagal atau salah itu bisa terjadi. Selanjutnya tahap kelima yaitu philosophy thinking. Sudah kita ketahui bahwa filsafat berarti mencari suatu kebenaran hingga mendalam, lalu ke akar-akarnya dari berbagai metode yang ada, sehingga kebenarannya itu akan bersifat spekulatif karena terus berkembang dan berkembang setiap orang tersebut. Lalu pada tahap ini seseorang itu bakal mencapai kesuksesan, atau kita kaitkan dengan pertanyaan fundamental saya itu bahwa dia akan mencapai kesuksesan, tetapi dia tuh pasti ingin lebih dan lebih lagi karena dia itu telah menciptakan tolak ukur kesuksesan tersebut. Yang terakhir itu theology thinking. Pada tahapan berpikir terakhir ini yang menjadi puncaknya cara berpikir manusia, karena dilandasi oleh agama yang berpedomankan dengan kitab suci dari masing-masing keyakinan yang dianut. Dalam agama ini, menurut saya,
tahap 1 hingga tahap 5 itu merupakan tahapan yang harus dilalui, tetapi pada tahapan 6 ini menjadi paket lengkap agar mencapai kebenaran yang hakiki. Sehingga pertanyaan fundamental saya pada tahap ini bisa dibilang menjadi tahap yang paling tinggi. Sukses yang tertinggi ada di tahap ini. Tetapi ini juga masih cukup belum melandasi jawaban dari pertanyaan saya tersebut, sehingga harus banyak lebih belajar di tahap ini. Jadi kesimpulannya bahwa tahapan berpikir yang tadi ada 6, yang jika saya kaitkan dengan pertanyaan fundamental saya, yaitu apa arti sukses, itu tidak bisa dilalui dengan satu tahapan saja. Dia akan menggabung tahapan lain untuk bisa mendapatkan jawaban yang absolut, karena setiap tahapan itu memiliki kelemahan. Menurut saya dan sangat relate dengan pertanyaan tadi, itu pada tahapan yang keempat, saintifik tadi, bahwa sukses itu perlu proses. Dan yang keenam tadi, yaitu teologi thinking, yaitu sukses yang tertinggi itu yang berlandaskan dengan agama. Jadi sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian saya, dan saya juga mohon maaf lagi jika audionya sedikit berisik. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Unis Sagena selaku dosen pembimbing filsafat ilmu pengetahuan yang telah membagikan materi ini yang bisa dikaitkan dengan pertanyaan pada part 1 sebelumnya. Saya banyak terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.